Nah sekarang lu di PSI, Enggak. lu ngapain? Nggak tahu. Lah jadi lu gak jelas juga ngapain di Nggak PSI? ada. Disuruh jadi apa juga gua nggak Ya tahu. terus ngapain di PSI? Ya gua nggak tahu. Lu pindah partai aja lu ya? Gue yakin lo akan lebih dihargai di partai yang lebih besar nih. Kalau Swadika. Bang Roni. Mongol aja deh. Mongol Bang. aja ya. Karena kalau Roni berarti saudara. Karena di Instagram lu Roni tuh bang. Iya, Roni Iya kan? Manuel. Tanpa embel-embel. Nggak ada. Tanpa apa? Tanpa marga, tanpa Nggak fam. ada. Roni aja stres dikit, stand up comedian gitu. Penjelasan. Iya. Bang, gue beberapa kali ya di apa namanya di YouTube gue tuh, di home gue tuh muncul mulu muka lo di situ. Gue bilang, ini gue penasaran, gue mesti ngobrol nih sama Bang Mongol ini. Kenapa Bang bisa muncul apa karena Nggak tahu gue, apa kok muncul mulu di sini. Bang Mongol ini menarik menurut gue, yang perlu gue gali nih ya. Yang pertama, Bang, ada sesuatu yang buat gue ini mungkin bagi orang-orang Indonesia cukup tabu ya, dianggap mengenai aliran satanik yang pernah lo anut itu. Pernah atau masih sekarang, Bang? Udah enggak lagi Bang, udah purna. Udah purna nih ya? Udah pensiun. Satanik ini apa sih, Bang? Komunitas Bang. Lu nyembah setan gitu? Enggak. Jadi Salah kalau ada yang bilang satanik itu nyembah setan. Apanya yang mau disembah dari setan? Orang satanik aja tahu setan tidak maha. Iya. Kita aja yang beragama kok justru kayak gimana gitu sama setan. Setan aja biasa aja Bang. Dalam dunia satanik itu tidak ada menyembah setan. Oke. Karena kami semua di satanik ini itu tahu bahwa setan itu tidak maha Bang. Tidak maha? Tidak maha. Maha kuasa tidak, maha hadir tidak, maha enggak. Oke. Keterbatasannya dia juga ada Bang. Seandainya kita lagi ritual di Jakarta, kita memanggilin Lucifer. Lucifernya lagi ada di Afrika. Nggak mungkin dia di Jakarta Bang. Lucifernya apa, Bang? Satan yang Satan besarnya? Ya, yang paling besarnya tuh kan kalau di Al-Quran tuh Dajjal. Oke. Nah kalau di satanik tuh Satan sebagai Lord of All. Lord of-nya Iya, Satan? All, iya. Kalau Lucifer hanya Lord of Lust. Oh, jadi itu bisa dipanggil, Bang? Bisa Bang. Dia tinggal di mana tuh setan gede itu, Bang? Di tempatnya mereka. Di daerah mana, Bang? Indonesia? Ada, walah Bang, ada di satu lokasi ya. Oh. Ada namanya Gate di of wilayah-wilayah benua. Dia daratan ya? Di daratan tinggalnya? Setan itu kan spirit Bang. Spirit? Iya, berbentuk roh. Oke. Tapi bisa mewujudkan diri menjadi sama kayak kuntilanak Bang. Oke. Kan kuntilanak itu sebenarnya kan spirit Bang. Oke. Tapi terlihat nyata karena dimanipulatif oleh jin. Oke. Nah, kita mau takut sama kuntilanak, ngapain takut, orang dia aja nangkring. Iya. Gue penasaran gini, Bang ya. Kenapa setan-setan di Indonesia sama setan di bule gitu loh, sama setan di Cina tuh beda-beda. Ya, di Indonesia kuntilanak, pocong ya kan. Ya. Di Cina itu setannya ya setan vampir gitu-gitu Ya. kan. Di bule Dracula gitu tuh. Gue kadang-kadang mikir, apa ini karena imajinasi manusia akhirnya Ya yang bisa membuat jadi bentuk Bang. seperti itu? Bisa jadi, cuman maksudnya begini, ya kita juga harus mensyukuri bahwa ya setidaknya setan di Indonesia tuh murah. Setan yang murah. Iya, karena kan hanya kain kafan modal. Kain kafan. Lu pocong pakai kain kafan, ya kan? Iya. Berapa semeter? Paling 3.400. Iya. Nah, kalau di bule kan tuxedo, Iya, tuxedo. jas. Iya. Kalau vampir Cina kan dia pakai topinya ada gioknya gitu. Iya. Dan kita kan ya modalnya kain kafan doang. Jadi kan- harusnya kita nggak usah takut Bang. Setan Indonesia itu dari semua setan yang ada, Setan paling susah. difabel Bang mayoritas. Cacat gitu Bang. Suster ngesot, pocong lompat. Kalau di Amerika kan ada setan yang dia ada senso. Ada ketusuk panah, ada pisau gitu. Nah itu kan kalau ditarik bunuh kita bisa Bang. Lah kita kan pocong lompat-lompat. Toyor aja dia jatuh nih. Nggak usah tahu ya Bang, dia tring. Lah terus kenapa kita takut? Nah tapi kan Bang ada tuh pocong penampakan di jalan tol. Iya, tapi kan dia nggak di dalam tolnya. Oke. Karena dia nggak bisa lompat separator. Kan ada pembatasnya. Orang dia kalau polisi tidur Nggak nyampe. Nggak nyampe Bang. Ya ada dia lompat lagi meninggal kedua Bang. Iya. Jadi bedanya adalah kalau dalam dunia satanik itu kita lebih ke bagaimana caranya merombak sesuatu tentang para nabi yang dipercaya oleh agama sehingga tidak dipercaya oleh agamanya. Para nabi yang dipercaya oleh agama Nah, kalau sehingga Muslim tidak nih dipercaya. Nabi Muhammad. Oke. Kristen ada Yesus Kristus. Oke. Ya kan, Buddha ada Buddha. Nah, Ya. bagaimana caranya di umat beragama yang ada tidak percaya dengan kenabian nabinya? Job desk-nya setan. Yo, coy. Nah, itu berarti turun di job desk-nya para satanik, enggak? Itu di kami
ada kan namanya ada sekolah-sekolahnya. Jadi strategi bagaimana caranya mappingin, oke, orang Islam nih nggak boleh percaya Nabi Muhammad. Kenapa? Ini. Data akuratnya mana? Ini. Nah, itu kita pakai. Yesus nggak mungkin dia juru selamat. Kenapa? Usia 13 sampai 28 tahun tidak terdata karena di Alkitab hanya Matius 1, 2, 3, Matius 4-nya udah 29 tahun. Berarti 13 sampai 28 dia nggak terdata. Nah, digunakanlah data-data ini untuk membuat orang lain, ya kayaknya benar juga deh. Nah, kalau Anda udah mulai ragu dengan nabimu, ya udahlah. Nggak usah bernabi lagi, nggak usah bertuhan lagi. Jadi dari grup atau komunitas atau aliran kepercayaan satanik ini itu dia sudah merangkum beberapa data-data tentang semua agama di dunia ini. Bang. Marketplace-nya udah lengkap, data by data udah lengkap. Oke. Tapi kan ingat, selalu dimanipulatif. Manipulasi oleh pihak satanik. Pihak satanik ini manusia atau setan? Manusia, Bang. Satanik ini, Bang, satanik ini memang adalah penyembah setan, tetapi orang yang melakukannya. Kalau di Amerika udah bebas, Bang. Ada Church of Satan di Amerika kan? Oke. Di San Francisco yang punya Anton LaVey, yang sekarang diwarisin ala istri sama anak-anaknya. Ada tuh di sana mereka open house. Bahkan dulunya Marilyn Manson kan juga salah satu referen di situ. Yeah. Mereka terbuka, Bang. Nah, itu kan manusia, Bang. Tetapi kan punya pekerjaan terselubung di belakangnya. Jadi satanik tetap menyembah setan? Tidak. Nggak menyembah setan? Tidak. Tapi yang dilakukan oleh dia apa? Apa namanya, misalnya ritualnya dilakukan untuk apa gitu loh, Bang? Oh, kalau ritualnya kepada siapa Tuhannya? Kalau ritual kita di satanik dulu paling banyak adalah melakukan penghujatan kepada Yesus. Ya kan? Kenapa dihujat Yesus? Ya emang kayak begitu. Oh gitu? Iya. Kenapa? Itu juga. Kenapa satanik? Hanya Yesus. Hanya Yesus yang lebih kuat, itu maksudnya Ini, lebih Bang. kuat dihujatnya. Ini, Bang. Dari semua para nabi yang ada, memang kan kekristenan besarnya di negara Eropa, Amerika dan Eropa. Otomatis dengan adanya kasus kenapa hanya Yesus? Karena begini, Bang, ini nggak boleh menjadi polemik ya. Satu-satunya agama yang menyatakan setan itu musuh adalah Kristen, Bang. Satu-satunya agama yang menyatakan setan itu musuh? Iya. Oke. Karena begini, Bang, di agama-agama tertentu kan ada jin baik, ada jin jahat. Iya. Ada ilmu baik, ada ilmu jahat. Iya. Kalau di Kristen nggak boleh, Bang. Oke. Semuanya itu nggak baik. Oke, jin tuh nggak baik, goib tuh nggak baik semuanya. Roh nenek moyang nggak boleh. Oleh sebab itu di Kristen kan, khususnya Kristen ya, bukan Katolik. Iya. Di Kristen tuh nggak boleh ada patung bahkan. Protestan ya? Yoi. Nah ini kan, tapi balik lagi, Bang. Ini kan konsep masing-masing. Oke. Ya kalau seandainya, tapi kan gua punya patung, ya nggak apa-apa. It's not my business. Itu kan urusan masing-masing. Karena agama itu, Bang, masing-masing. Iya. Jadi gini. Nah, Bang Mongol ini dulu sebelum menganut bukan pemuja, satanik itu udah Kristen? No. Katolik? No. Jadi? Gue dari kecil kan udah dibilang, Bang. Gue lahir dari orang tua yang tidak dianggap, gue lahir tidak dianggap, jadi gue nggak punya basic agama. Oh, kalau kita dari kecil, ya kalau abang lah dari kecil pasti kan dinasihatin orang tua, ayo tahajud, ayo sholat Jumat. Lah gue, ya Allah, Bapak di sorga siapa yang menyuruh? Oma gue udah meninggal, bapak gue nggak ada oma gue juga tidak melakukan saya sebagai cucu. Lah terbukti gue di surat baptis aja cuma nama Roni. Tapi gue denger Bang Mongol ini juga emang dari keluarga terpandang di Sulawesi. Tapi kan mak gue melakukan sebuah kesalahan kan gue yang menerima akibatnya. Oh. Lah, Bang, gua Kristen nih, Bang. Gua Kristen. Kan orang Kristen itu kalau kecil tuh dibaptis. Kan itu udah ditaruh nama. Angela apa itu gitu, terus taruh fam, marga bapaknya atau yang dibawa. Kayak orang Batak lah ya kan, dibawa marga bapaknya. Ibunya kan tinggal ditaruh Boru. Nah, ini kan marga bapak yang dibawa. Nah, gua kan marganya nggak ada, Bang, hanya Roni. Keluarga nggak ada yang berani memberi marga. Iya. Kayak misalnya ikan Niko Lintong gitu, ada lintongnya gitu ya. Atau Angelina Sondak, berarti kan marga Sondak. bapaknya nih Sondak. Ingrid Kansil. Ada gua kagak ada, Bang. Hah? Gak ada. Orang tanya, tapi kan di sekolah lu ada nama, ada fam. Iya, fam nyokap gua yang gua bawa. Apa tuh, Bang? Kansil. Oh, jadi sama Ingrid Kansil. Sebenarnya aturan budaya nggak begitu harusnya ya? Harus nama suami. Oh. Tuh? Jadi kan kalau gua bawa marga mama, berarti gua anak haram, Bang.
Oke, Ya, tapi kan buat manusia, Nah Bang. ini menarik Bang, jadi gini, kalau misalnya Mbak Mongol ini dulu memang belum beragama, akhirnya menyentuh dunia satanik. Diajak ketemu bule. Waktu itu bukan diajak, ketemu bule nggak sengaja, Bang. Oke. Di satu tempat tongkrongan di Manado, terus dia ngomong, cuman pendek banget kalimatnya, nggak ada bla bla bla, nggak ada, Bang. Cuma dia bilang join with us. Bule Yoi, di Manado. Manado. Bule lagi berlibur atau bule lagi apa? Lagi mapping mereka. Oh lagi mapping, lagi cari nih bakat-bakat potensial Yoi. yang bisa di Dia cuma bayat bilang ya. join with us. Yoi, nggak boleh ngomong bayat, ntar munawa. Jadi diajak, Iya. diajak kurang lebih 3 bulan Mongol bersama mereka, terus Mongol baru ditabiskan, Iya, ditabisin. iya. Jadi LC namanya, Bang. Iya. Leadership Committee untuk Asia. Ini pemimpinnya. Iya. Jadi lu leadershipnya para satanik di Asia. Asia. Asia atau Asia Tenggara? Asia. Dia berupa teritori Iya, wilayah juga Asia, tuh Bang ya? Iya. Baru kan Oh. kita diajarin beberapa hal-hal yang ya kalau kayak kita bilang tuh Kok tiba-tiba lu bisa jadi LC? mak gua. Nyokap lu juga itu? Dulu mamaku elders dari Children of God Di? Sulawesi Utara. Oh jadi dia semacam kayak cabangnya di... Bukan, enggak dong, Bang. Jadi? Children of God itu kan dulu salah satu sekte yang pernah diusir oleh pemerintah Indonesia. Oh. Tahun 82. Oke. Dianggap oke. sekte sesat. Tapi apa hubungannya sama satanik? Sama-sama sama-sama satanik? punya Satan. Itu satanik? Sama-sama iya. Tapi beda kubu. segmen. Iya. Beda Jadi segmen. kalau dia ke keluarga, kalau satanik ini yang punya Mongol, yang Mongol dulu ikut adalah anak muda. Beda kan? Anak muda semua tuh? Berapa maksimum umur dulu Bang? 14 Ah? 14 tahun? Ya. Di satanik itu? Mongol gabung. Iya. Lama selama 7 tahunan. Bang Mongol gabungnya di situ umur 14 tahun? Enggak. Kalau masuk umur 14 boleh. Tapi kalau Mongol umur 16-an. 16-an? 15-16-an. Tapi maksimum nggak ada batas umur ya di situ? Atau Selama rata-rata? dia belum menikah, Kalau sudah menikah udah? nggak boleh join. Kenapa Bang? Kan memang komunitas anak muda. Kalau udah menikah pindah ke sebelah. Sebelah tuh apa? Ada komunitas sebelahnya. Sama Bang di partai. Oke. Di partai itu kan kalau dia partai sayap buruh tani. Ya Oke. cuman buruh tani, guru nggak boleh gabung. Iya. Organisasi kepemudaannya Yoi, gitu ya. yoi. Nanti setelah udah lewat umurnya baru... Ya. Oke. Semuanya ini ketua sayap. Apa nama senior? Seniornya apa namanya Bang? Apanya? Apa yang setelah itu apa di atas satanik? Banyak, Bang. Ada Kayak dulu kan gue pernah... Ada namanya Mawar dan Melati. Apa? Abang dulu pernah Gue pernah di Lions Club. Lions Club kan. Terus sebelumnya itu gue di Leo Club dulu. Ada batas kemudian setelah nikah baru kita di Lions Club gitu kan. Itu kan beda bukan organisasi kepercayaan kalau itu ya. Maksud gue. Nah, kalau satanik itu apa dia punya batasan setelah ada batasan umur, dia udah nggak boleh di OKP-nya lagi kira-kira organisasi kepemudaan. Pokoknya kalau dia udah nikah nggak boleh gabung. Tapi kemana? Karena ini kan bicaranya kan giroh ini kalau di situ kan. Apa namanya giroh kepercayaan lah kira-kira Kan gitu ada ya. sebelah. Sebelah Kan tuh apa? ada beberapa macam sekte-sekte yang khusus anak orang tua. Yang anak dewasa muda namanya. Contohnya apa Bang? Namanya Bang? Ada Children of God juga itu Children of God itu yang senior? Iya. Kalau kita cuman buat anak muda. Oh, yang ngajak Bang Mongol ini anak muda juga tuh bule? Iya, boleh anak muda dan dia adalah leader Asia. Berarti sebelum LC-nya, sebelum LC Enggak, juga? Dia adalah ketua LC. Dia leadership komite 1. Oh, jadi Dua, LC ini dua. ada beberapa? Iya, ada 7. Oh, 7 LC. Asia 2 Presidium orang. gitu ya? Iya. Kayak presidium ya? Jadi 7 pemimpin Asia. Nah, kenapa dia 7? Karena beda-beda spirit tiap daerah teritori. Oh, jadi beda-beda itu semua bule semua? Iya. Oh enggak, iya, bule semua 5 bule, 2 India Asia kok. India? Iya, Asia 2. Gua sama India. Cina nggak ada? Nggak ada. Udah diwakili gue kayaknya, Bang. Jadi lo setengah Cina ya? Iya, setengah ya. Kan gua handphone juga Cina tuh, Bang. Jadi gua kalau Imlek merayakan sekalian handphone. Kalian handphone. Nah, jadi gini Bang. Kan sempat lo jadi ketua DPW Nasdem Ya, di Garda, Sulawesi Bang, Utara Garda. ya? Oh, Garda ya? Bukan Ya. ketua DPW-nya? Bukan partai, Bang. Jadi saya partainya Garda. Oh, saya partainya. Dan sekarang lo akhirnya menjadi anggota di PSI. PSI. Anggota atau pengurus? Anggota. Bukan pengurus? Enggak. Enggak masuk di OKP-nya atau di Enggak ada sama sekali. sayap gitu enggak? Enggak ada. Oh, nah ini Bang. Lu ini gua anggap lu ya, jujur Bang ya. Gua anggap lu ini politisi sebenarnya. Yang sedang merayap di dunia hiburan.
Enggak juga Bang, tetap memilih sebagai seorang seniman Bang. Bukan politisi. Tidak fobia dengan apapun. Jadi gue pengen belajar tentang politik, gue belajar ilmu pemerintahan dari papinya Mongol. Oke. Kan Mongol punya papi, orang tua angkat Mongol tuh dulu pejabat publik dari direktur APDN, jadi buku-bukunya tentang ilmu pemerintahan. Jadi setiap, bahkan kalau ada, beliau sempat jadi asisten 3 provinsi, jadi semua kata sambutan gubernur kan harus paraf beliau. Ya, okay. Nah sebelum itu gue juga ikut membaca Bang, hurufnya kelebihan, kekurangan atau komanya ini. Jadi dari situ gue udah punya dasar untuk menjadi seorang pejabat publik. Oke. Terus samaan itu juga kan dari partai Nasdem. Golkar, papi gua. Oh, bokap di Golkar. Ya, Ini jadi- bokap kandung ya? Bukan. Bokap angkat ini? Iya. Oke, papi Jadi, itu bokap angkat ya? Iya, jadi papinya Mongol itu punya anak 2 perempuan. Nah, terus gua masuk menjadi anak asuh mereka, jadi disekolahin Bang, diperlakukan memang seperti anak gitu. Terus kalau papi ke kantor gubernur, gua ikut gitu. Jadi bukan seperti Zaman bocah-bocah Iya, gitu ya? padahal gua masuk rumah situ Bang untuk jadi pembantu. Gua di antara keluarga tuh ke situ untuk jadi pembantu. Tuhan marah bohong Bang, Tadinya? Kok bisa tiba-tiba jadi anak? Ya mereka nggak punya anak laki-laki Bang. Oke. Sudah punya anak perempuan 2, yang satu Paula Sinyal, yang satu Meti Sinyal. Nah Paula Sinyal ini nih anggota DPR RI dulu dari Partai Demokrat. Oke. Nah sekarang kakak Mongol itu Kaola di Kanada. Oke. Nah jadi udah mulai dong Bang, berarti punya basic ilmu pemerintahan, punya basic politik. Iya. Nah pas gua jadi stand up, pertama kali masuk partai politik itu diajak oleh kakak Ivan Ho. Ivan Waktu Ho. Ahoker. Oke, Saya oke. kan mendukung Pak Ahok waktu itu. Iya, jadi iya, iya. gubernur. Cebong ya. Iya, jadi kita di apa sana di taman apa? Yang ada danaunya tuh di situ. Oke. Diajak lah. Situ Lembang. Ya situ Lembang. Lembang, Nah, iya, iya. disitulah diajak kakak Ivan Hosemen. Masuk waktu itu masih kakak Martin Manurung, Martin ketuanya Manurung. Garda. Iya, Baru iya, pas iya. ketum Nanda, barulah Mongol jadi ketua DPW. Dulu DPW masih di situ. anggota biasa, tapi pas ketum Nanda jadi wakil ketua bidang seni budaya, Oke. terus jadi ketua DPW. Habis itu lo diangkat jadi ketua DPW. Ke DPW. Nah, lu di situ ditugasin apa tuh, Bang? Ditugaskan untuk Pembaiatan satanik gitu nggak? enggak Bang, jadi tugasnya Mongol adalah membangkitkan sayap partai ini di daerah. Ada target nggak waktu itu? Target ada untuk anggota legislatif, Oke. pertempuran legislatif waktu itu. Jadi sesuai perintah Rapimnas Sulawesi Utara harus Rapimnas Garda nih ya? Iya, menggolkan 4 orang anggota Garda Pemuda Nasdem untuk menjadi anggota legislatif. Oke. Dan puji Tuhan ya karena kita bersama bergerak, akhirnya jadi 17 DPRD. anggota legislatif dari Garda. Dari Gardanya Iya, tok ya? iya, Garda tok ya? iya. Provinsi 9 kursi Partai Nasdem, Oke. 4 Garda. Oke. Nasional ada 2 Partai Nasdem. Oke. Ibu Feli dengan Hillary. Oke. Hillary dari Garda. Oke. Kabupaten Kota Manado 5 kursi 4 Garda gitu-gitu. Oke. Jadi lu di situ bertugas di wilayah Sulawesi Utara. Lu dari Jakarta dong. Lu gimana? Lu kan tinggal Jakarta, Bang. Sorry kan gue putra daerah Bang, paling top saat ini sampai hari Oh ini. iya. Artis Sulut ada banyak. Iya, Cuma iya, udah iya. 10 tahun berturut-turut masih Mongol nomor Iya. Dari rating ya. Yoi coy. Rating orang kan bilang begini, tapi kan dia udah nggak masuk TV. Tapi Iya. jangan lupa, Iya. kita ini adalah artis panggung. Iya. Off airnya tuh lebih kenceng Off daripada air, gila. TV Ngomong-ngomong kadang lumayan 3 juga bulan dibayar baru ditransfer. per dia off airnya gitu. Wow, Per 15 menit ya, Bang. Yoi coy. Macan Indeles gak sanggup. Oh, gitu-gitu. Nah, terus gini, Bang. Setelah itu lu menjadi ya, ikut aktif di Sayap Partai. Terus lu juga akhirnya Ke PSI sekarang, Bang. meloloskan beberapa Iya, betul. anggota lo Anggota, berarti kan? iya, betul. Anggota lo menjadi fraksi di Ya, pokoknya anggota nih Bang, fraksi di. Partai Nasdem itu ada 3 orang. Ya. Pimpinannya tuh ada ketua. Sebelumnya ada berapa orang? Sebelumnya anggota DPR. Mati, Bang. Bukan anggota DPR sebelumnya sebelum lo jabat ada berapa orang dari Garda? Nggak ada. Kosong. Kosong. Target 4 dapat 11. 17. Jadi kan ketua, Gila. sekretaris, bendahara nih, Bang. Gila. Ya kan? Gua lolosin bendahara sama sekretarisnya. Iya. Bendahara jadi anggota DPR RI, sekretarisnya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Iya, 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 iya. Lolos bang. Jadi lo remote aja tuh ngontrolnya ya? Yoi. Remote dari Jakarta? Enggak dong, ke daerah bang, Mongol pulang. Berangkat Pulang Manado. tektok terus? Pulang Manado. Kampanye di mana Mongol ikut. Ngikutin dampingin Hillary. Dibiayain nggak dulu sama Enggak bang. Papa lo nggak? Pak Surya Paloh enggak. Saya maksudnya gini bang, gue pengen masuk dunia politik tidak dalam kamus Mongol terlalu tidak berharap bang. Oh. No, ini kan karya bang. Oke. Ini karya Mongol buat daerah. Suka lo ya? Lo suka bang ya? Yoi. Dianggap atau tidak, dihargai atau tidak, it's not my business. Iya. Yang penting setidaknya besok gua meninggal, Pak Jokowi pasti ngirim bunga. Iya, 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 iya. Presiden siapapun nanti selanjutnya kalau gua tetap berkarya, pasti akan dikirimin bunga oleh Iya, Pak iya. Prabowo mungkin. Iya, iya, Nanti iya, kan, iya, oh iya. hebat nih anak. Iya, Setidaknya kan untuk di Manado itu market udah kenceng. Iya, iya, Itu iya, orang iya, lu iya. dikirimin bunga apa aja macam udah bahagia Iya, keluarga. iya, iya. Apalagi kalau meninggalnya total dikirimin bunga sama menteri. Jadi kalau gua tangkap bang ya, berarti ada kebutuhan di diri lo. Mungkin dulu kan gua dengar cerita dulu lo sempat hidup susah ya dulu Ya, ya. betul. Ada kebutuhan di diri lo untuk dianggap di Sulawesi Utara. Betul. Sebenarnya Jakarta itu menjadi semacam kayak batu loncatan lo aja ya. Sulut Jakarta bang, kita udah punya market. Oke. Nah daerah kan kita harus dianggap. Ya kedua, kenapa orang Masih sedih lo apabila di Sulut itu masih orang belum ada kenal lo, itu yang target utama lo sebenarnya situ. Karena kan gue dulu dihina bang di daerah. Oh. Keluarga gue aja dulu bahkan nyumpahin Mongol. Nggak sukses nganapi hidup. Mau jadi apa? Dihina nggak? karena susah. Ya, karena gue nggak punya orang tua dari kecil. Gue aja nih mohon maaf nih bang. Gue setiap kali ke sekolah jalan kaki dari rumah pasti diteriakin anak orang gila. Anak orang gila. Iya. DP mama orang gila, DP mama gila. Nah, Emang beneran gila? nggak tahu bang. Setahu gue mak gue waras. Kadang orang dia masak, masa orang ODGJ kan nggak boleh lagi ngomong orang gila bang. ODGJ. Iya, ODGJ. Ya kan, tapi kan ini mak gua ngapain gua. Jadi Iya. dari kecil tuh gua taunya mak gua tuh kalau siang masak, Bang. Nyuci baju, ngegosok. Tapi kalau udah di atas maghrib, nah mulai tuh jadi. Oh. Akhirnya masalah dia gila, dia gangguan jiwa atau tidak, yang penting mak gua dipasung 4 tahunan, Bang. Dipasung 4 tahun. Iya, diingketin rantai. Lu umur berapa, Bang? Kecil tuh, Bang. Kira-kira 4 tahunan gua Baru, tapi lu belum sadar dong waktu itu ya? Iya, 4 orang tahun dia kan juga nggak nggak sadar. tahu itu mak gua, orang kata oma itu kakak gue. Oh, yang ngerawat nenek, Oma oma. yang gua panggil mama. Oke. Emak gua panggil kakak. Oke. Akang panggilan. Oke, menarik ya kisah hidup lo ini, Bang. Jadi disitulah lu akhirnya punya semacam perang batin itu. Itu ya Mongol selalu bilang bang bahwa anak haram, anak yatim piatu menurut manusia nggak mungkin sukses. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kun fayakun kun. Jadilah engkau. Yoi. Iya, iya. Terbukti. Jadi buat orang teman-teman yang di rumah yang punya orang tua, sayangi orang tua lu bro. Iya, iya. Kita yang Doa orang tua itu luar Oh, biasa. Betul, betul, betul. ingat bang, kesuksesan hidup karena 3 hal. Iya. Doa orang tua, kemampuan dirimu, penyertaan Tuhan, everything under control. Selesai. Siapa lagi yang ngegoyang lo? Iya, iya, iya. Mau satanik mental Orang semua bilang itu tadi ya. kan bang, kalau pohon ketinggian kan goyang patah. Ingat, patah tapi tetap berdiri. Oke, oke. Tumbang tapi tetap menghasilkan tunas yang baru. Itulah falsafah hidup. Di saat pohon itu bergoyang makin indah. Goi coy. Karena kalau pohon nggak goyang berarti itu pohon palsu. Kemungkinan ada CCTV di situ. Tiang listrik. Yang listriknya goyang kadang-kadang di Jakarta. Jadi ya itulah bang. Iya, iya. Jadi disitulah Masuk ada, politik. ada apa namanya perang kebatinan lo untuk gua Gua harus pingin jadi bukti bang. berpengaruh di sini gitu. Betul. Gua harus dihargai di tanah Betul. kelahiran gua. Dan gua harus mempunyai Punya peran dan peran. andil. Betul. Yang tadinya gua sangat dilecehin. Betul. Oh, disitulah akhirnya lu terjun di Nasdem. Iya. Nah, gua dengar juga lu pernah mau mencalonkan diri Iya. sebagai wali kota. Yoi. Kenapa? Ngapain? Dia lu pengen begini? cek ombak bang. Kira-kira kalau gua masuk dunia ilmu pemerintahan, dunia pejabat publik, ada market nggak? Itu viral bang sampai ke Jakarta. Oke, oke. Gua berarti boleh nih. Oke. Cuman apakah berkeinginan Lu masuk? udah survei waktu itu ya? Udah bang. Gimana hasil survei Nah, waktu itu? bang tahu kenapa Mongol bisa menghasilkan 17 anggota legislatif? Heeh. Karena gue punya tim survei. Bang, gue di Satanik dulu tim survei bang. Masa ilmu yang sama Jadi tidak digunakan? data yang kurang ilmu yang lu dapat dari hal yang kurang baik, lu terapkan di dunia yang baik. Yoi. Iya. Cuma modal 2 komputer bang. Oke.
Data gue sangat valid, Bang. Iya. Oh, di setan itu datanya lengkap ya? Lo pakai itu buat di politik? Oh, gue pakai, Bang. Iya. Ya kan, underground. Ya lo kan? LC-nya kan? Iya, Leader of underground kan. komitenya ya? Lah emang selama ini pemerintahan juga tidak menggunakan underground data. Ya. Big data dan lain-lain. Ya. Dah. Nah oke, terus lu masuk Nasdem. Terus kok tiba-tiba malah ke PSI? Apa jadinya? Kok Ini jadi kan ke sebenarnya PSI? jadi orang juga banyak yang Dari Partai Nasdem kan partai yang masuk papan besar lah ya. 6 Kok partai tiba-tiba besar sih ya. Sebenarnya masalahnya sih ya kayak Mongol waktu kasus itu pergantian ketua DPW nggak ada info akurat ke Mongol. DPW Garda? Sulut ya. Garda ya? Iya, Oke. tahu-tahu Mongol udah dapat brosur ketua DPW Sulut udah ke Kakak Nik Adi Cipta Lomba. Nah, Oh beliau nggak ada itu, konfirmasi dulu? Dia adalah sekretaris Garda DPW. Oke. Tahu-tahu aja jadi plot. Alasannya karena katanya Garda Sulawesi Utara vakum. Nah, masalahnya adalah begini. Tapi emang kan lu sibuk di Jakarta. Bukan soal sibuk lagi, Bang. Kan COVID. Oh. Corona. Nah, kalau nggak bergerak lah 3 bulan setiap hari pagi sore gua antar makanan sehat ke para medis, bukannya gua bawa-bawa logo Garda. Oh. Tapi di Jakarta. Di Manado, Bang. Gua di Manado. Gua ada rumah sampai gua tiap pagi adek gua masak bubur sesuai standar Kementerian Kesehatan. Tapi lu tiba-tiba diganti tanpa pengetahuan lu? Iya. Kita nganternya 3 kabupaten 3 kota loh, Bang, di Manado. Dari 16 kabupaten kota kita 6 nganter tiap hari. Pagi sore. Siang nganter buah. Lah terus kalau dibilang nggak gerak, terus yang kedua ingat, Bang, lagi COVID, seniman mati job. Pasti pendapatan berkurang lah di situ kan? Bukan berkurang lagi, Bang, emang Iya, harus semua ATM ditarik orang tua. Iya. Gua tinggal dikasih 1 ATM yang limitnya 15 juta. Oh jadi pas COVID itu lu akhirnya Iya, diganti tanpa pemberitahuan? diganti, iya. Bete lu di situ? Merasa nggak dihargai. Karena gue boleh jujur, dari 15-17 anggota legislatif yang gue udah pernah berjuang bersama ini teman-teman, saya nggak berani bilang bahwa ini hasil dari Mongol. Kebersamaan kita bersatu berjuang bersama, dah. Tidak ada satupun yang gue mintain duit. Siapa yang gue mintain sumbangan? Nggak ada. Sekalipun dulu janji 500.000 setiap bulan, tapi gue bilang nggak, orang gue juga punya duit kok. Gue kalau nggak punya duit kan tinggal ke Pegadaian, ada cincin banyak banget. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kan Ya kan? berlian Iya, semuanya. gua pakai mutiara aja 400 juta di leher. Iya. Jadi maksudnya Mongol, karya itu kan harusnya dihargai, Bang. Kenapa mutiara, Bang? Karena satu-satunya perhiasan di dunia dari makhluk hidup. Iya. Safir, berlian, batu, Bang. Oh. Tapi mutiara hidup makhluknya. Kenapa dia mahal? Jadi di saat itu terjadi, ya udahlah diganti, ya gue langsung umumin gue mundur dari Garda Pemuda Nasdem. Sepersekian waktu terus gue gabung dengan PSI. Lo Sebenarnya yang bukan lo yang datang ke PSI apa lo diajak? jadi gue ngomong ke adik Mongol, Adeknya. adekku ya. Nah, orang kan di Manado kan ada adik yang dia itu, nah dia dari partai PSI, anggota DPR RD Kota Manado. Oh, DPD 2 ya? Iya, satu-satunya tuh kursi PSI di Kota Manado. Nah dia bilang, Kak, Mongol bilang, Dek, itu, oh iya Kak, gabung di PSI Jo, bagus. Deng Rani no, dukung Pak Rani. Neka, udah. Terus mungkin dia ngomong ke pusat, ditelepon dan Mongol langsung datang ke sana. Ditelepon sama Stafnya ketum. Biarlah Ku rela. Dan kebetulan Mongol kan memang udah kenal sama Brother Giri. Iya. Kenal yang maju gara- calon presiden kemarin ya? Waktu enggak, waktu yang Ahok. kan maju calon presiden nih. Kan udah mundur katanya. Oh, udah mundur ya? Udah mundur katanya. Kenapa mundur, Bang? Nggak tahu. Karena Mongol juga nggak pernah diundang, nggak pernah kesana. Maksudnya gini, ada kan orang tanya, lah terus kenapa lu vakum, Ngol? Nah, maksudnya gini, kalau gue punya jabatan, Bang, gue akan gerak. Tapi kalau gue nggak jabatan, mau ngapain gue gerak? Iya. Orang gue nggak tahu gue suruh ngapain. Jadi lu belum nggak punya jabatan juga di sini? Nggak punya. Kalau di Garda, Ketum Nanda. Oke, Kakak Mongol sama Sekjen toh. Iya. Kakak Mongol berangkat ke Manado. Ada urus jelas Manado. arahannya ya. Oke, target begini-begini. Kita udah 2 tahun lagi menghadapi legislatif. Begini-begini, kumpulin tim. Gini-gini, bikin. Udah. Di PSI nggak jelas arahannya nih? Gua nggak pernah minta proposal ke Ketum. Oke. Gua mintanya adalah baju. Oke. Ketum, baju Garda boleh minta nggak? Keparok kalau ketua Ini ketum giring ini ya? kalau Ketum Nanda. Oh, Nanda, oke. Ya, kita Mongol udah jahit buat tim ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua. Tapi kan yang lain-lain Ketum, gimana kalau Mongol mau beli kan agak lumayan ya Ketum. Mendingan gue yang bayar
ongkos berangkatnya, Ketum yang kasih. Oke, Kakak Mongol, ambil. Dah gitu. Ketum, kita kemarin gini. Oke, dikasih jam tangan. Berarti kan gue langsung mapping. Sek gerak. Salah satu organisasi saya partai terbaik di Sulawesi Utara. Oke. Nah, di situ maksud gue gini. Gerak. Sekarang karena ada kerja, ada disuruh ngapain. Nah, sekarang lu di PSI, Enggak. lu ngapain? Nggak tahu. Lah, jadi lu nggak jelas juga ngapain di Nggak PSI? ada. Disuruh jadi apa juga gua nggak Ya tahu. terus ngapain di PSI? Ya gua nggak tahu. Contoh. Misalnya Ketum Giring gitu. Oke, Kakak Mongol ke Sulut. Oke. Ya kan, ini udah tinggal setahun setengah lebih. Nih, kita harus udah mulai. Gue jalan dong underground gue. Mapping. Berarti di kecamatan ini kita remah. Apa yang harus kita lakuin? Lah ini nggak ada. Arah juga nggak jelas. Nggak ada. Dulu kalau di Garda Ada. nggak ada arahnya. Kakak Mongol, oke, kita koordinasi ke Kakak Ivan, kita koordinasi ke Ketum Nanda. Gini Ketum, kita lagi mau bikin lomba Free Fire record muri. Oke. Satu kota Oke. terbanyak. Oke, gua nggak minta duitnya bang. Kagak ada, orang gua artis. Iya. Gua nyari sponsor kan gampang bang. Iya. Kedip foto sama produk jadi bang. Jadi. Gua bikin rekor muri ikan mujair terbanyak dimasak Iya. di Tondano. Gua bikin paginya apa? Jalan sehat. Jalan sehat. Emang duit dari siapa bang? Iya. Itu lo cari tuh ya, fundraising tuh ya. Oh iya. Produk-produk. Artis kan gue pengisi acara BUMN terbaik. Iya. Dateng dong ke satu bank. Iya. Gue mau bikin acara nih pak, ya kan? Nanti Mongol MC-nya. Jadi otomatis gue akan sebut terus dia. Bantuin ya gitu. Udah. Iya. CSR-nya? Iya. Nah, lu gini bang, sebagai kader PSI, kan lu kader nih kan? Iya, kader. Kader PSI. Bagaimana pendapat lo tentang Giring yang maju presiden dan akhirnya mundur? Ya gue no comment bang. Gue lebih memilih adalah mungkin memang Ketum sudah mempertimbangkan masak-masak. Oh, udah mempertimbangkan. Karena dia sudah masak-masak gitu ya? Ya apa mungkin kan melewati fase kan bang. Kita kan nggak tahu. Karena kan itu ada di sekeliling Ketum. Gue nggak masuk bang. Iya. Orang tanya. Ketum Giring, Anda ini orang berpotensi seperti ini kok dicuekin gitu loh. Jadi ada ya teman gue bilang begini. Lalu kenapa nggak dikirim ke Sulut Ngol? Oke. Lu kenapa nggak dikirim ke daerah? Masih ada waktu 2024. Nggak mungkin diperpanjang ini presiden. Iya. Kalau feeling gue sih bang. Iya. Kan ada memang wacana presiden diperpanjang ya. Kalau gue nggak mungkin diperpanjang jika tidak ada manuver di tengah. Iya. Tetapi kalau memang tidak diperpanjang berarti 2 tahun lagi bang 2024. Okay. Nah 2 tahun lagi pertempuran kalau tidak dijalani dari sekarang. Sekarang harusnya. Mati. Iya. Bang untuk bersiap berperang lu harus bangun tembok. Nggak mungkin lu pakai dari kayu. Atau lu pindah partai aja lagi. Gue yakin lo akan lebih dihargai di partai yang lebih besar nih. Kalau gue selalu prinsipnya adalah satu bang. Selama gue bisa berkarya dimanapun ya gue dianggap berkarya oke. Tapi mohon maaf bang, until now. Mau ke berkarya gitu maksudnya? Berkarya apa? Mau ke partai berkarya? Kagak lah. Gue pikir berkarya Enggak tadi. dong. Oh iya ada partai berkarya. Ada dong. Iya, bener. Dulu gue pernah di berkarya bang. Sebelum di Gerindra gue di berkarya. Oh iya. Jadi kalau gue sih di mana aja seandainya gue ditempatin masuk sebuah partai. Ya kalau sekarang gue hanya dianggap sebagai seorang seniman berpartai ya sudah. Begitu. Iya. Awalnya gue berekspektasi nih, mohon maaf ya buat teman-teman semuanya, gue berpikir waktu itu gue langsung disuruh megang sayap partai PSI di Sulawesi Utara. Oh tadi lu berpikir gitu? Gue berpikir begitu. Dan gue sih berharapnya begitu bang. Iya. Karena buat gue udah mulai mapping. Oh. Gue udah ambil rumah. Gue mau suruh tim gue kerja di situ. Mohon maaf, gaji mereka standarnya biasa aja. Nggak ada bergaji 15 juta, nggak ada 3,5 juta bang gaji mereka. Tetapi solidnya mereka nggak bisa digoyang bang. Tim lu di situ? Iya, cuma 3 orang. Nah, lu ke depan nih bang, maksud gua ke depan ini lu punya niat nggak, misalnya untuk maju RI gitu kan? Enggak bang. Enggak? Belum kepikiran sih bang. Belum kepikiran? Belum. Oke. Karena kita memikirkan. Atau kepala daerah lagi? Biaya politiknya bang. Oke. Mami, kalau saya nih, gue boleh jujur nih ya bang. Gue udah punya tabungan khusus untuk jadi wali kota atau bupati Sangir. Karena gue orang Sangir bang. Gue pingin menjadi bupati Sangir. Lu udah siapin kira-kira sekitar 20 miliar ada tuh ya kira-kira? 114 M.
Udah? Dari 28 M gua simpen bang. Oh sih, jadi. Berbunga toh. Iya, jadi. Bunga. Jadi bunga nggak diambil. Nggak diambil. Bunga split. Kalau nggak salah sih nggak sampai 100 sih. Nggak nyampe. Bupati ya cukup lah. 78-an. Enggak, kalau bupati 20 M cukup lah. Nah, kalau nggak salah udah. Apalagi udah punya popularitas ya. Udah itu 4 tahunan lebih nih duit di rekening Bank Mandiri. Disebut rekening banknya. Di mute ya. Jadi gua depositiin bang nih duit buat kalau gua bertempur. Jadi maksudnya begini. Wow. Prinsip gua adalah kalau seandainya gua nggak jadi bang, gua masih ada tabungan yang lain. Oke. Jadi duitnya dipisah-pisahin. Itu yang Bongo lakukan di Garda. Oke. Jadi- Jadi lu ada keinginan lagi untuk jadi kepala daerah situ? Duitnya masih aman bang kalau gua mau nyalon. Bahkan tanpa koalisi. Contoh nih kalau Tanpa bohir pun siap tuh ya? Kalau tanpa bohir pun jadi bang. Duit sendiri? Yoi. Jadi nggak ada intervensi ya? Nggak ada. Iya. Tapi kan setidaknya kalau namanya politik, sekalipun lu pakai duit sendiri, tetap kan harus Ya. kebersamaan. Ya. Nggak boleh, kan gue yang biayain, ngapain gue butuh lu? Nggak boleh begitu bang. Iya, Itu iya. namanya kesombongan. Iya. Kejatuhan setan gara-gara sombong. Iya, Nah iya. gue nggak mau jadi setan bang. Iya. Cukup menjadi satanik dulu ya. Cukup dulu anggota. Anggota. Kalau kelakuannya jangan. Bang. Jadi gue lebih mikir segitu. Baru ya udah. Iya. Cuman kan sekarang gue mikir, ya udahlah. Dulu gue di partai sebelah di Nasdem, gue bergerak bang. Pokoknya kenceng banget. Ada begini-begini. Lah, Nah, terus gini bang. Ini emang Gerindra apa yang mau ditawarkan? ke Oh Bang? iya. Di kode. Nanti kita bicara di belakang kamera. Oh iya. Soalnya gue bingung bang, sampai sekarang gue mau disuruh ngapain nih di Iya, partai. iya. Karena gue boleh jujur bang, di saat gue bergabung di partai dulu masih dari sawangan kakak Martin, udah bergerak tuh bang, udah ada satu yang disuruh kerjain. Nah ini gue bingung bang, gue mau ngapain nih? Iya. Soalnya oke ngol, lu jadi tim Markom, oke, berarti Oke. komunikasi dong. Oke berarti gue, Itu ahlinya lu memang itu kan? berarti kan media sosial kita promo partai, nggak Iya, ada iya, tuh iya. bang. Sekarang gua promo jualan mutiara. Jadi kalau gue bingung juga bang, maksudnya begini, orang tanya, lu tuh kenapa sih mau jadi pengurus partai? Maksudnya jadi ketua begitu? Karena setidaknya bang meninggal gue bisa seminggu baru dimakamin. Oke. Jadi SK sebenarnya juga nggak ada ya lu SK di PSI ini ya? Nggak ada, sumpah cuma demi kader Tuhan. aja gitu kan? Kalau di Garda SK-nya masih ada di gue bahkan. Ada SK-nya bahkan Ada, ya? gue Iya, untuk megang Sulawesi Utara. Pernah menjabat sebagai ketua DPW gitu kan? PLT sebenarnya pertama. PLT dulu. PLT. Tahu-tahu gue sukses mengumpulkan Baru tim. dilantik resmi. Tahu dilantik resmi. Definitif. Ketum yang lantik. Nah, terus gini bang, dari semua potensi yang lo punya nih kan, walaupun apapun terserah lah, lo bilang kan lo adalah seorang seniman yang berpolitik. Kalau menurut gua lo politisi yang berseniman. Gitu. Nah, di situ apa sih target lo? Lo gini bang, lo kan dekat dan lo juga dipandang sebagai pakar homo, pernah dulu sebut ya waktu itu ya? Ya. Pakar homo. Ya, jadi gitu kan? begini bang, di saat dulu waktu masih di Partai Nasdem berjuang Pakar gay atau pakar homo? bersama teman-teman kan gue waktu itu gue masih ingat banget sempat ditawari oleh Hillary untuk jadi kepala sekolah HBL Institute. Kalau dia jadi, Oke. nah kan dia jadi toh bang, Iya. nggak jadi kan gue jadi kepala sekolah. HBL itu tuh. Hillary Brigita Lasut. Oke. Anggota DPR RI termuda tuh bang. Iya. Nah nggak jadi. Apakah gue nyeneng nggak? Tapi kalau soal bicara pakar bang, karena gue meneliti tentang cowok-cowok normal dan nggak normal. Oh, dari hasil riset lo itu. Nah jadi Gitu ya? materi stand up. Oh, jadi materi stand Iya, up. cowok normal dengan nggak normal tuh kalau keringetan beda. Oh. Kalau normal narik baju, kalau nggak Tarik normal- baju gini iya. gitu. Oh. Kalau nggak normal pakai tangan. Gerah ya. Jadi dari situ bang gue pelajari. Tadi nggak kegerahan, jadi gue nggak ngeliat Bang Mongol begini tadi. Aturan kita bikin gerah dulu nih Iya, tempat ya. jadi kayak begitu. Iya, Itu iya, dari hasil survei atau Survei. manggil. Manggil atau Jadi, atau dari hasil lu pernah berhubungan dengan para laki-laki juga? Enggak lah bang. Enggak. Lu Lagian penyuka laki-laki nggak? Sekarang gue tanya bang. Penyuka laki-laki gue Iya. penyuka semuanya bang. Selama dia umat Dua-duanya? manusia gue suka. Bukan, Tapi maksudnya- pernah nggak gue ciuman sama laki? Pernah. 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 Lumayan sih bang. Kayak bau-bau surya. Iya. Jadi dua-duanya nih. Pernah, gue pernah ciuman sama Mana cowok. yang lebih lu nikmati, laki-laki apa perempuan? Sebenarnya kalau bicara menikmati dua-duanya, cuman yang tanpa beban laki-laki. Nggak ada beban. Mm-mm. Kenapa?
Kalau perempuan kan takutnya dia curhat mama sakit. Minta ongkos pulang. Handphone ade rusak, lah mumet lagi Bang. Dia mintanya iPhone 13. Iya. Jadi ya kalau bicara menikmati sih, gue lebih menikmati hidup sekarang sih Bang. Iya. Masalah yang namanya masalah ranjang Bang, semuanya bisa dinikmati dengan caranya kita. Karena semua tergantung di otak. Iya. Lo kan pernah nikah nih kan Bang? Iya. Dan punya anak Iya, gitu ya? cewek sekarang. Nah, pas waktu lo menikah itu, lo juga pernah berhubungan juga sama laki-laki? Enggak lah Bang. Gue mah penikmat. Gue mah penikmat apam Bang. Cuman maksudnya setelah gue punya anak cewek, akhirnya gue mengharamkan seks. Karena gue takut menyakiti anak gue. Iya, karena Jadi, cewek ini ya. Nah kan anak cewek nggak boleh nyakitin perempuan. Berarti kalau nyakitin laki kan nggak apa-apa Bang. Tapi ya udah sampai sekarang sih enggak. Kalau Abang gimana? Gue masih lurus Bang, Oh iya, sampai good, detik ya. ini. Good. Iya. Cuman sekalipun dikedip-kedipin sama cowok kan ada kan. Aduh. Aduh, Jangan sampai gue ikut aliran itu gitu loh Bang. Nggak Tapi maksud gue gini Bang. Tapi gue pribadi juga apa ya? Nggak ya, ini bicara LGBT itu kan nggak juga. Ya itu kalau buat gue Bang Itu ya. pribadi, Bang. Gua kalau gue jadi Bang. Ranah pribadi. Terserah lo lah lu. Ya, jadi kalau bicara LGBT itu problemnya adalah bukan di kitanya. Ya, walaupun gua anggap LGBT itu menurut gua salah ya, tapi gua bilang ya udah lo ini bukan Iya, gua. karena maksudnya begini, Bang. Gua juga lo kena penyakit lo ini gua gitu kan. juga tidak mau meluruskan, Bang. Dosa itu kan ranah pribadi, Bang. Iya. Jadi kalau seandainya kita merasa lebih benar, lebih baik dari dia, ya itu juga salah. Itu bagian dari sebuah kesombongan. Yang penting dia tidak mengganggu. You not touching me. Iya. Itu aja. Kalau lu ngedip dari jauh ya gua anggap aja lu kelilipan. Tapi kalau sampainya Tapi di situ lo bisa lihat ya, ini laki ini gay atau bukan, lu ketahuan itu orang. bisa. Oke. Jadi kalau seandainya yang ngedip juga cakep ya gua samperin. Samperin. Iya. Kan lumayan. Nah, Dulu Bang, gua artis Bang, apa- bisa ngajak dia main sinetron. Yang penting kan Modus. nggak ngondek. Iya Modus. Kan modus. Kan potong 30%. Nah, di situ misalnya kayak gini Bang, lu lihat nggak nih kameramen gua nih? Ini ngondek nggak Bang? Enggak. Nggak ngondek nih Bang ya, lurus nih. Kan sebenarnya begini Bang, buat nyari tahu seseorang itu normal dengan tidak tuh ngajak bobo. Oh, ngajak bobo. Iya. Kalau dia bobonya gerasak-gerusuk dari awal mulai tidur, itu berarti kecenderungan pengen meluk. Oh. Can I touch your dick, please? Oh. Don't touch, suck lah please. Ya Allah, Balik lagi ke politik nih ya. Di politik. Nah, di situ akhirnya lu memutuskan untuk gabung sama PSI walaupun sebenarnya lu juga nggak jelas di situ ngapain gitu kan. Bang? Iya, maksudnya gua sih tidak ada penyesalan Bang, cuman gua mikir kok gua nggak di doing something gitu. Nggak dikasih tugas. Nggak dikasih tuh. Karena kadang orang yang punya potensi ini kalau dibiarin gitu aja jadi nggak Mati, manfaatnya Bang. jadi nggak ada gitu. Kita loh. jadi bosen, akhirnya pingin Males pindah juga, gitu. atau move from there. Oh, lu mau pindah dari PSI? Oh, belum. Gua lagi nungguin sebulan lagi Bang. Oh, iya. Kalau sebulan lagi nggak ada pergerakan, gua move. Iya. Gua udah bilang sama orang rumah. Iya. Ini gue bingung gue ngapain di zaman COVID ini, sebenarnya potensi untuk itu banyak banget. Iya, Tetapi gue nggak disuruh, nggak diapa-apain, ya udah. Gue Nggak bilang dimanfaatkan dengan gue benar bilang ya? ada sama adek gue cewek, Dek, kayaknya mungkin Kak vakum politik Jo 1 tahun ini. Nanti mulai lagi 2023. Oke. Soalnya nggak ada. Kalau kita bergabung, sorry ya, mungkin artis-artis lain yang bergabung partai politik mereka mau. Kalau gue nggak mau Bang. Karena gue bingung, gue mau ngapain dong? Karena gue juga udah cuman stand up doang kerjaan gue. Iya. Gue stand up taruhlah 5-7 kali acara, udah dapat 400 juta. Sebulan 400 juta juga udah hidup kali. Cukup. Udah banget. Oh, cabai-cabian juga udah bisa berapa tuh. Langganan deh per minggu Itu dapat. yang cewek, yang laki nggak perlu. Oh, laki nggak. Nggak perlu, Ya kan? paling ya ke Bali lah ya. Berjemur bareng. Iya. Tapi kan setidaknya kalau kita ada, oke, bro, nanti lu megang bendahara 2 gitu. Oke. Berarti gua kan cari sumber. Tugasnya ini gitu kan? Tapi kalau gua nggak ada Bang, saya begini. Iya, benar sih. Coba, oke Ngol, lu megang Tidar Sulut nih, Gerindra. Kerjaan lu bantu Ibu Koni, gini. Gerak gue Bang. Lah kalau ini kan ketum giring, gue juga Ini ntar judulnya Mongol bosen di PSI. enggak maksudnya ya, karena gue mikir maksudnya, kan nggak mungkin kita yang sowan, Iya. nggak mungkin gue yang ketum, gue jabatan ini dong, gue tim Iya, pemenangan dong, nggak mungkin. Kan DPP yang menentukan lu jadi apa. Iya. Kalau gue dulu di Nasdem, DPP langsung ngasih kerja. Iya, jelas itu ya, tupoksinya jelas, Oh. target lo jelas, ya kan, walaupun lo lebih dari target gitu kan. Betul.
Iya. Lah ini kan Padahal cuma sekedar ketua DPW sayap loh. sayap loh. Sayap. Bukan ketua partai loh. Sayap loh. Kalau ketua partai lain cerita. Harusnya lo lebih efektif tuh. Ini harusnya. gua sayap. Sayap kan membantu keberhasilan sebuah partai. Emang partai bergerak lewat sayapnya yang gerak. Karena kalau sayap yang gerak, minimal pembiayaannya minus. Dan gua selama bergabung di Partai Nasdem, gua nggak pernah minta duit bikin proposal. Gak pernah lo palakin tuh ya? Anggota Dewan gak pernah lo palakin? Boro-boro. Ngan aja dulu bayar, nanti dong ganti sampai Tuhan datang ya ganti-ganti. Kampanye nih di Tomohon, gua masih ingat banget nih. Kampanye. Bang, abis berapa duit lu dulu jadi ketua DPW Garda Nasdem itu di sana? Kira-kira estimasi lu. Ada nggak lo abis berapa duit itu? Cukup lah pokoknya buat bangun rumah di Pondok Indah. Biasa. Ini pengorbanan buat partai luar biasa. Bang. Itu adalah bagian dari menabur. Rumah di Pondok Indah, bro. Gua menabur. Jadi kalau dulu nih, gua masih ingat banget, Bang. Karena motivasi tadi lu itu ya. Gua nggak hitung, Bang. Betul. Bakal apaan orang gua aja pulang pergi harus naik bisnis. Iya. Kalau gua naik ekonomi kan ribut penumpang dalam pesawat orang Manado. Ih, so miskin do Itu penting deh buat orang Manado penting ya. Nggak mungkin lu pulang Manado pakai cincin besi putih. Iya. Bahkan pikiran itu dari sendok yang dicolong di hotel. Jadi gua dikasih, oke Ngol, ini kampanye terakhir calon kita untuk Bupati Minahasa. Ngana Mbak MC Bastenap nih, nanti bayar. Calon bupatinya udah nganggarin duit 25 juta bang. Panas-panasan nih bang. Gua stand up bang, gua nge-MC-in. Sampai kita ketemu hari ini, Tuhan marah bohong gak ada bayarannya. Udah diambil orangnya. Dari anggota, dari calon bupati dengan wakil bupatinya udah kasih ke orangnya. Ini for Mongol Pedoi. Orangnya bilang apa? Biar John nanti kita yang urus Pak Mongol. Gratis bang. Nggak dibayar ke gue. Tuhan marah bohong. Orangnya juga gue tahu siapa. Tapi apakah gue pernah komplain? Pernah gue tulis di media? Nggak ada. Karena buat gue ini karya. Iya. Karena penghargaannya bukan dari mereka, dari Tuhan. Iya. Ini gift lo buat ini ya. Daerah. Okay. Buat calon gue, sekalipun gue nggak setuju dia. Iya. Tapi tadi gue memahami bang. Lo punya kebatinan yang seperti tadi itu, akhirnya lo mau terjun di dunia politik untuk di itu ya. Ya. Anggaplah kita orang belakang layar bang. Belakang layar. Sama kayak abang lah jadi staf sus. Iya. Gak usah muncul di depan, tetapi input dari kita pasti akan didengar. Karena kita by data, bukan by talking. Iya. Nah terus gini bang ya, kalau misalnya gini bang, kalau seandainya apa yang lo tangkap dari kondisi politik saat ini di Indonesia? Sebenarnya sih bang, gue lebih ke kalau sekarang politik agak sudah agak menakutkan karena udah masuk ke ranah pribadi yang diserang. Apa maksudnya bang? Contoh nih, kalau seseorang nyalon bupati, nyalon wali kota atau nyalon ini, kan pasti kandidat akan melakukan segala macam cara untuk mentek kalau kita nggak maju. Tendensinya nyerang pribadi ya sekarang ya. Udah nggak lagi dilihat karyanya. Kadang-kadang kan itu kayak peribahasa tuh, kebaikan 10.000 akan rusak cuman gara-gara satu. Jadi kalau bicara politik itulah kenapa gue nggak mau masuk bang. Karena gue juga orang yang gagal dalam rumah tangga. Nanti kalau gue jadi bupati itu siapa ibu bupatinya? Atau bapak bupati? Kalaupun gue akhirnya nyari, takutnya gara-gara nyari dadakan. Iya. Kurang pas ya? Berantem. Cerai, minta gono gini. Lo orang lu baru 2 bulan jadi bini kok udah minta gono gini. Jadi udahlah, gue mending belakang layar bang. Iya. Karena maksudnya gini, gue udah nabung sambil ngerawat anak juga ya. Tabungan buat hari tua gue udah cukup. Karena gue hari tua gue di Manado bang. Di Manado itu biaya hidup lebih murah bang. Iya. Makan ikan pun segar-segar situ ya. Tapi gengsi hidup yang tinggi bang. Biar ke mall tetap harus penampilan. Sekalipun itu palsu. Oh gitu bang ya? Gitu. Banyak pola yang begitu bang ya? Tapi kan nggak semua bang. Oke. Nah itulah kalau mau Manado bang, mau menyerah, mau itu Manado, harus kita tahu habit Manadonya. Itulah kenapa gue nggak mau di DPP. Kalau DPP sebenarnya kan enak bang. Pride-nya kita tinggi. Ke daerah harus diterima oleh ketua DPW tuh. Betul. Tapi kan enggak.
Lu pengennya di situ gitu ya. Karena market gua di situ. Kampung gua itu di situ. Enggak, kalau market lu nasional lah sekarang. Itu Yerusalemku. Yerusalemku. Gua nggak mungkin ke Enggak, kalau market lu nasional lah. Sekarang lu kan Ya. dikenal publik secara nasional, tapi bukan kan hanya gua mau Manado. berkaryanya di daerah. Karena kalau gua mau berkarya di Jakarta, Bang. Aduh, sama kayak kita mau bikin usaha rumah makan di Jakarta. No, mau makan di Jakarta usah abrak-abrak. Kalau di Manado masih dikit lah ya. Daerah masih- Lo top level lah, top level deh ya. Jadi kayak siapa ya? Ya kita kayak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara yang elegan. Oke. Dan gue udah artis nasional, bukan artis daerah. Iya. Jadi di saat gue pulang daerah, gue diperlakukan seperti apapun, gue mah nyantai, nggak apa-apa. Saya ada artis Manado, sorry saya, Manado cuma muncul di keyboard, kita duduk di televisi. Di keyboard. Jadi penyanyi organ tunggal gitu ya. Siang, di kampung-kampung lah, kita kan televisi sayang. Film udah 39. 39 judul. 7 jadi cowok, 32 jadi bencong. Bagaimana gua nggak mau ngondek, Bang? Iya. 32. Jadi karena lo terlalu menjiwai gitu kan. Jadi. Akhirnya jadi beneran gitu Jadi, ya. Bang. Jadi ngondek. Lu gimana nggak mau ngondek? Dibelajarin pakai sepatu high heel. Iya. Lu punya program sama ini Bang ya, sama Surya waktu itu ya, apa? Iya, Tokpot. YouTube atau TV tuh? Buat YouTube. Bukan TV tuh ya? Bukan. Tapi punya net. Oh, Terus, iya. Karena sibuknya, off air gue juga lumayan. Bukan Mas Tama yang bikin dulu, enggak? Mas Tama yang mereka. Memang sampai saat ini masih Mas Tama yang bikin itu? Tokpot itu? Iya. Oke. Terus mau nggak ke Uber Jakarta. Halo Mas Tama. Jadi pindah itu. Terus sekarang catutan di TS Media. Luna Maya. Oke. Gitu, Bang. Menarik. Jadi ya udahlah, apa yang bisa gua bikin ya udah. Bang, ini ada juga orang-orang kadang-kadang mikir gini. Nih jangan-jangan Bang Mongol ini pura-pura udah tobat. Tiba-tiba masuk politik buat punya pengaruh satanik, mempengaruhi dunia politik di Sulawesi Utara menjadi satanik misal gitu. Gimana? Kalau gitu? Kasihan emak sama anak gua dong, Bang. Oke. Kalau gua pura-pura, Bang. Berarti gua dosanya sampai mati pun, sekalipun gua berbuat baik seluruh dunia, nggak akan membantu karena gua mengecewakan orang tua. Dan lu sadar dan sudah masuk Aduh, gitu. gua sekalipun dia bukan orang tua kandung gua, Bang. Tapi dia yang menyekolahkan gua di SMP sampai gua SMA, Bang. Lu meyakini itu. Sedangkan dia suaranya naik 1 oktav aja, gua langsung titip ATM. Titip ATM. Dia kalau kan dia mau minta duit sama Mongol nggak enak. Dia suruh cucunya kan. Anak gua datang, Pi, sekarang uang sekolah jajannya udah ganti. Karena aku udah mau masuk kelas 3 SD, udah mau masuk kelas 6 SD. Dari kelas 5, Pi, uang jajannya 300.000 tiap hari. Gua bilang 300.000. Mami bunyi, anak cuman 1 kok hitung-hitungan. Yang baku-baku hitung, kasih Jo, oke kasih. Tapi kan 6 bulan kita dedek diri ya Bang ya, 300. Ini kebeli mobil lo Alphard. Gue datengin sekolahnya, ternyata duit jajannya berapa? 20.000. Gue pulang, anak gue tanya, berapa jajan di sekolah? Segitu. Segitunya berapa? Iya segitu. Karena udah dari kecil gue ajarin nggak boleh bohong. Iya. Tapi tadi papi ke suster, kata suster 20.000. Niat segitu. Lah terus 280-nya kemana? Ambil oma. Mak gue ternyata ngambil 280. Terus dia keluar, gue tanya, Mi, tadi kita ke sekolah doi jajan ternyata 20.000. Kenapa bilang 300? Bunyi mak gue. Oh. Gue langsung bilang, nyanda Mi, cuma mau pegang Jo. Gak apa-apa. Pegang Jo. Karena dia dari naik 1 oktav. Meninggal lu, maling kundang 2 lu kalau sampai. Jadi kalau sampainya gue masih dianggap sebagai double agent atau agen dari satanik untuk masuk menelusup Di tingkatan yang lebih tinggi gitu kan sebelumnya wah, itu berarti gitu. gue udah berdosa kepada, bukan cuma kepada Tuhan, kepada orang tuaku sampai kan akhirat. satanik nggak takut dosa. Gue harus masuk surga, nggak jadi masuk surga cuma gara-gara masalah sepele Bang. Satanik kan nggak takut dosa Bang. Siapa yang bilang? Takut dosa juga? The Nine Sin satanik itu apa? Ntar abis ini buka Bang. Nine Sin satanik, nggak Dosa-dosanya. boleh, iya, nggak boleh miskin, nggak boleh bodoh, itu dosa Bang. Iya. Menarik banget ya kisah-kisahnya. Kalau gue dianggap sebagai agen, Bang ngapain gue stand up Bang? Iya. Emang gue tanya sama Bang, stand up enak gak Bang?
Ya, buat orang yang mencintai ya enak aja pasti. Tapi mohon maaf bang, emang lo yakin di atas panggung menghibur seorang jenderal lo berani? Oke. Kayak pengen mati bang. Iya. Kalau jenderalnya nggak ketawa, emang ada kolonel ketawa? Iya. Jenderal ketawa, kolonel nggak bisa ketawa kan? Kita stand up depan Panglima Pak Andika. Pastikan Pak Andika duduknya sebelahnya kepala staf. Gitu? Bintang 4 semua nih. Bintang 4 semua. 3 yang sebelah kanan, 2 belakang, 1 kolonel, AKB, kolonel, letkol, sampai mayor. Sekarang kalau panglimanya nggak ketawa, ada nggak mayor? Ya, lucu. Kelar. Jadi kalau kita di atas panggung, jenderalnya nggak ketawa, semuanya ketawa. Karena mau tanya, enak nggak bang? Iya. Okay. Tapi kenapa bisa bang? Karena gue udah memilih bang. Dari sana gue bisa dapat gampang, sekarang gue harus bekerja. Karena hasil dari bekerja lebih enak bang. Belanja tas Gucci nggak ada bebannya bang. Ini duit gue dari hasil kerja. Kalau dari sana uang jin dimakan setan. Oke. Nah, lu kan dikenal juga sebagai seorang stand up comedian yang tanpa teks, maksudnya non tekstual ya. Lu lebih ngimprov ya bang ya. Iya. Itu kenapa lu lari dari pakem itu? Ya, biasanya kan dikonsepin biasanya stand up itu ya. Kan ngapain nulis sih bang? Orang gue udah lulus. Kan gue udah lulus bang, ngapain gue harus nulis? Ngapain harus nulis? Jadi Anda para stand up yang masih nulis, Anda belum lulus gitu ya? Sekarang pertanyaannya, lu mau ngapain sih bang? Menghibur doang kan? Iya. Terus kenapa harus nulis? Ada yang dihafal loh, sampai bolak-balik. Sedangkan kita ngafalin Pancasila kalau kaget aja bisa salah. Iya. 5 tetap 5, tapi 4 sama 5 ketuker. Iya. Nah, apalagi lu harus ituin. Nah, sekarang kita kalau corporate bang, kita nih stand up, di rootnya belum datang. Ya kan? Lagi stand up, tato semua berdiri. Sekarang mau nanya, lu lanjutin stand up apa berhenti bang? Iya. Nah, bagaimana cara ngakalin itu bang? Nggak pakai teks. Iya. Main yang gerak. Oleh sebab itu otak dipakai untuk stand up. Jam terbang. Bukan buat ngayalin bokeh-bokeh. Ngeliatin cewek tetenya gede langsung mikir pentilnya coklat apa merah nih. Kayaknya masih ranum nih, enak nih di TTI. Lalu soak. Jadi gua nggak pernah nulis until now. Oke. Satu-satunya stand up comedian paling berani diakui gua doang. Dan paling mahal katanya gue denger. Ya, kalau paling berani karena gua satu-satunya stand up yang pernah stand up di acara orang mati. Aduh. Lu bikin ketawa orang mati semua. Iya, gua sampai kaget loh, Bang. Itu kita datangnya melayat atau kita dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gua langsung lihat orang matinya aja, Allah. Ini gimana sih disuruh ketawa nih orang ada. Bisa ketawa. Itu lebih challenge tuh ya. Orang lagi bersedih lu bikin ketawa mereka. Tapi lucu ternyata, Bang. Kan VIP Rumah Duka Gatot Subroto sekarang ada di Rumah Duka Sentosa tuh ada 2 VIP di atas. Itu dua-duanya ada jenazah, Bang. Ada keluarganya. Semua pindah, Bang. Ke tempat sini. Sebelah tinggal peti mati sama lilin. Saking lucunya. Udah dapat 40 juta. Nah, gua ikut sampai di pemakaman mahal itu San Diego. Sampai di sono, gua bagi sakit ikutnya, Bang. Gara-gara dapat 40 juta, gua duduk di ambulans. Sampai di San Diego semua pada turut berduka cita atas meninggal ayahnya ya bang. Bukan bapak. Nah ini abang di ambulans kan di mana-mana anaknya dia. Bukan 40 juta yang bikin gua duduk di sini. Gua mah begitu bang, gua nggak mau ribet. Karena buat gua hidup ini. Nggak ada riders yang harus iya ya. Iya. Hidup ini. Kayak inilah abang cuman ngirim apa? Sherlock. Selesai. Ya kan nggak ada yang bang ini begini coba ngundang yang lain. Belum tentu santai. Yang lain kan harus bang ini rate-nya segini ya bang. Nanti dibahasnya jangan yang ini ya bang ini enggak. Memang enggak. Gua kalau orang tanya lu ngebahasnya soal apa ngol yang nggak boleh? Bapak gua. Iya. Kenapa? Karena gua nggak punya jejak. Oke. Bapak kandung gitu ya. Tapi kalau emak gua lu mau bongkar semuanya sok. Keluarga gue juga nggak keberatan karena Ismail Mami bukan mamanya mereka. Iya. Bang Mongol ini dulu kurus gue liat fotonya. Iya. Jangkis kan Bang Satani kan anggota Jangkis. Jange kurus tinggi najis. Dia dong. Kalau kan kita bongsor Bang. Iya. Kalau itu Bang, lu itu kok jadi Mongol gitu loh? Ya muka Bang, gara-gara film Bang. Gengis kan? Dulu kan waktu zaman sekolah Mongol tuh ada film The Kandar Heroes. Kandar Heroes. Yang Andi Lau, Bibi Lung, Bibi 13 gitu-gitu. Kan ada Raja Mongol. Nah, mirip banget sama gua.
Nah, dikasihlah tambahan stres gara-gara kasus GI. Oke. Di Grand Indonesia gua stand up waktu itu Mongol masih lata 2011. Lagi sementara stand up dikagetin bunyi kontol itu semol, Bang. Langsung gua disuspend sama komunitas stand up Indo. Satu mall, Bang. Itu acara perusahaan besar, Bang. Dari situ gua berobat, Bang, 3 bulan. Oke. Sampai sekarang udah nggak lata lagi. Oke. Gua berobat, terapi, udah sembuh tuh. Udah nggak lata lagi sekarang? Capek lata itu, Bang ya? Iya sih, Bang. Capek Pengen ya? bunuh orang kalau dikaget-kagetin. Masalahnya kita lagi ngobrol bener sama depan pendeta atau dia dikagetin bunyi tuh bilang, hah? Pelepasan kamu mau ngolah Jadi gue berobat, Bang. Akhirnya sampai sekarang. Bang, ini menarik nih. Soal cincin-cincin lo ini, Bang. Ini Ya. asli nih, Bang. Asli, Bang. Mutiara asli semua. Asli mutiara. Air laut semuanya, Bang. Oh, ini Hotman Paris pun kalah nih kayaknya. Ya nih. wajar lah, Bang. Kan dia pengacara termahal, Bang. Oke. Gua stand up komedi termahal, Bang. Standar komedian termahal. Perbedaannya cuman gampang, Bang. Beliau belinya di Plaza Indonesia mungkin, kalau gue di Pasar Baru, Bang. Betul. Ngekerum, Bang. Jadi tapi kalau ini asli semua, Bang. Asli Ini asli semua. semua. Ini mutiara semua. Ini ruby, ini blue topaz, ini akoya gitu. Itu kan tapi kalau di daerah kan lebih bagus ya, Bang ya. Kalau Iya. apa belinya di mall sini juga? Enggak. Apa ke daerah lo belinya? Kalau di daerah, Bang, ayo Bapak di surga. Lu mutiara masuk di mall itu mutiara itu, Bang, bayarnya Eropa semua. Semua mutiara dari Indonesia yang keluar dari Lombok, dari Lubuk, nggak ada yang dijual di Indonesia, Bang. Yang dijual di Indonesia yang jeleknya, Bang. Jadi semua itu buat Eropa yang ngambil. ekspor. Bukan Enggak. langsung diambil Eropa sama Jepang. Kalau akoya kayak begini akoya. Jadi itu kalau mau nyari yang bagus di Indonesia juga harus di mall juga? Plaza Indonesia setiap. Nggak bisa di daerah kita dapat yang bagus. Aduh, 500-an itu. Aduh. Di daerah udah tinggal yang udah busuk, yang udah. Emang apa sih, Bang, yang bilang bagus apa yang enggaknya? Kan Gua ngeliatnya sama lasternya, aja ya. Bang. Lasternya tuh dia grade apa, kalau ada cacatnya berapa, ada varisesnya enggak. Kalau yang varises tuh murah banget. Oke. Nah, kalau ini kan akoya baby. Oke. Nah, ini yang mahal. Diketahui oleh orang yang juga mengerti itu ya sebenarnya. Iya, tapi kan hanya Indonesia yang kurang paham sama mutiara. Kalau luar negeri, Bang. Emang lu pernah lihat Ratu Elizabeth pakai kalung berlian tiap hari? Iya. Dia pakainya mutiara 3 rantai itu. Oke. Dan itu konon kabarnya mutiaranya dari Indonesia, Bang. Dari Indonesia. Wow. Sedangkan produk yang kita Karena pakai yang kita kan negara dengan laut terbanyak, garis pantai terpanjang. garis pantai terluas, Bang. ya. Lu mau pasir apa sih nggak ada di negara kita? Iya. Tapi kenapa nggak bisa ke blow up? Iya. Karena bisa juga salahin pemerintah daerah, kurang promosi pariwisatanya. Kalaupun promosi pariwisatanya nggak nyemplung, ya mungkin karena salah sasaran. Tetapi kita tetap harus percaya bahwa pemerintah kepala daerah dimanapun sekarang sedang berusaha untuk memaksimalkan. Itulah Mongol yang stand up, Bang. Coba cek di YouTube di mana-mana. Gua stand up selalu nyuruh orang Indonesia liburannya di Indonesia, nggak usah ke luar negeri. Karena sampai kita meninggal nggak akan pernah terkelilingi 34 provinsi. Iya. Jadi agen pariwisata Indonesia. Halo Bang Sandi. Nggak dibayar loh Pak Menteri. Gua nggak dibayar loh. Gua promosiin pariwisata until now. Orang mau ngapain sih? Lu mau pergi ke Inggris buat foto sama Big Bang. Orang di Padang juga ada, di Bukit Tinggi. Jam gadang. Iya. Mohon maaf, Bang. Jam London sama jam Padang itu sama, Bang. Sama jamnya. Cuman bedanya yang di sana ketutup tuh jadi nggak pernah mati. Kalau di sana kan baterainya takut habis atau gimana. Iya. Perawatannya padahal sama-sama loh, Bang. Nggak Itu pakai baterai sih itu, Bang. Jam gadang tuh nggak pakai baterai. Iya. Mungkin kan perawatannya kan mahal, Bang. Betul. Nah, justru Masih hidup, Bu. Jam gadang masih mau hidup. ngapain? Mau apa? Kita mau ke ini, Bang. Kita mau pingin ke Hawaii, mau surfing. Ya Allah, goblok, no, di Indonesia pantai Banyak semua, yang Bang. bagus lagi ya. Lu mau ngapain? Mau diving? Emang di mana diving paling keren kalau bukan di Asia? Iya. Di Phuket. Mentawai, Nias. Di Phuket mah buat ceweknya, tapi hati-hati. Oke. Tidak semua cewek di Phuket cewek. Gua pernah dapet, udah cipokan, udah bersilat lidah. Tahu-tahu pas gua buka bed cover, goblok masih batang, Bang. Udah begitu gedean dia lagi. Aduh, jadi Indonesia, budaya apa yang kita nggak punya? Bahasa daerah kita salah satu terbanyak di dunia. Tari-tarian daerah terbanyak kita salah satunya. Makanan paling enak di dunia nomor 1 aja Indonesia yang megang. Ada 3 makanan Indonesia yang masuk. Terus kenapa kita harus ke London? Kenapa kita harus ke Paris cuman buat makan roti? Ngapain gaya-gayaan? Nah, di Pasar Senen subuh ada roti tiap hari. Lebih murah lagi bakar pita nawar, asal lu jualan. Dan lebih enak ya? Nah, ada bau-bau apaknya itu lebih enak ya? apa sih? Maksudnya jadi ayolah kita di Indonesia aja. Iya. Lu mau ngapain? Gua mau ke Swedia, Bang.
buat itu ada, danaunya tuh jernih banget. Nah di Jambi ada danau berkaca bang di bawah Gunung Kerinci, jernih banget bang, lebih jernih daripada Swedia. Kenapa kita harus jauh-jauh bang? Gunung Merapi, gunung yang meletus. Lu mau ke Pompei, ya Allah, Merapi Sinabung masih nyala ngapain sih? Lengkap. Batu Mulia bang. Iya. Lu mau ngapain sih ke Madagaskar? Lu mau ngapain ke Afrika? Emang Indonesia nggak punya batu mulia? Selama ada gunung meletus pasti ada batu mulia bang. Oke. Karena batu mulia jadi dari salah satunya dari gunung. Tapi Indonesia ini kadang suka ada hambatannya gini bang. Wilayah-wilayah yang memang kuat sisi keagamaannya, ini sulit menolak pariwisata traveler dari luar negeri yang hidupnya dengan gaya bebas di situ kan. Gimana tanggapan lu di situ? Sebenarnya kalau boleh gua sama aja kan dengan pariwisata halal. Iya. Ya kan? Silakan aja, tapi jangan memaksakan yang haram hilang. Iya. Karena biar bagaimanapun babi itu juga ciptaan Tuhan. Iya. Iya kan? Kalau Tuhan anggap itu haram kenapa dibuat? Lu makan babi? Enggak, Bang. Makan anjing? Enggak. Kucing? Enggak. Enggak makan binatang yang daging yang gua makan cuma satu, Bang, sapi. Sama ayam. Sama ayam aja? Kambing enggak. Oh, oke. Gua pemakan ikan, Bang. Itu pun ikan hanya 5 ikan. Oke. Kalau cumi gua nggak makan, Bang. Oke. Soalnya suka dipanggil, cumi. Masa gua makan saudara kan nggak lucu, Bang. Gua ikan aja, Bang. Tapi gua lebih spesifikasi gua yang harus belanja. Oh, lu sendiri belanja? Iya, ke pasar BSD. Kenapa gitu, Bang? Ya gua lebih nyaman. Kok ke BSD? Lu kan tinggalnya di sini. Mampang. Iya. Bang, kita harus cari jam ubin, Bang. Kalau seandainya takut jangan dipanggil TV syuting jam 10, kita bisa kabur, Bang. Nah, kalau lu ke pasar Minggu, Bang, becek. Gimana lu mau nyuci kaki, Bang? Jadi, bukan pasar Minggu jelek, keren, Bang. Cuman apalagi sekarang lagi pembangunan kan cakep banget. Cuman gue memang ke BSD. Iya. Gitu. Jadi, apa yang gue bisa bantu buat pemerintah, ayo. Iya. Di Kementerian Pariwisata tuh acara Mongol mereka sponsor loh, Bang. Iya. Ngasih kaos, bedrop, sama makanan. Oke. Bang, dari semua kandidat presiden yang bermunculan nih. Emang siapa aja sekarang muncul? Ya, kan banyak tuh yang kira-kira muncul tuh Ya, kan. muncul Pak Anies pasti. Ada Pak Ridwan Anies. Kamil pasti. Ya. Jawa Tengah, Bang Ganjar gitu kan. Terus Ibu Puan. Siapa lagi? Terus dengar-dengar juga ada Erlangga, ada Caimin, ada Pak Prabowo tetap ya. Prabowo, terus, ya. Ya, dan lain-lain lah. Ada Ya. Bang Sandi dan lain-lain. Mana yang menurut lo paling menarik? Paling menarik? 2. Oke. Ganjar dan Prabowo aja. Ganjar Prabowo. Ya. Ganjar Prabowo. Masih 2 orang ini punya potensi yang tinggi. Oke. Gitu? Iya. Tapi siapa yang akan jadi? Tunggulah Bang 2023. Iya. Oke, jadi di situ ada beberapa kandidat Ya, itu. tapi gue lebih condong ke Pak Ganjar kalau nggak ke Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau Kenapa lu suka Pak Prabowo atau Pak Ganjar itu? Gue kadang-kadang ini mohon maaf ya Bang, ini kan ranah prinsip Mongol ya, konsep Mongol ya. Kenapa gue lebih cenderung ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Kayaknya gue kembali berkiblat ke bahwa saat ini Indonesia memang butuh pemimpin yang militer. Kan dulu kalau nggak salah lu mendukung Pak Jokowi ya, itu ya? Pak Prabowo dulu. Enggak, waktu Pilpres kemarin 2019. Ya tapi sebelumnya kan Pak Prabowo gue. Oke. Terus Prabowo, Jokowi, Prabowo lagi ntar nih, bisa jadi nih. Iya kan nggak apa-apa Bang. Iya, kan setiap kepala negara, setiap orang itu kan ada perubahan hidup. Iya. Gitu. Dah, dengan sekarang beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau udah mulai tahu market Indonesia, dia mulai lebih tahu lagi peta tentang global mapping, semua ya. Otomatis kan besok beliau mencalonkan diri lagi. Gua lebih percaya lagi dia akan lebih bijaksana lagi karena sudah masuk dalam pemerintahan. Kalau kemarin kan beliau hanya di militer. Militer kan nggak boleh masuk semua dalam. Hanya ngurusin militer. Lah sekarang beliau udah menjadi Menteri Pertahanan dan ternyata selama beliau memerintah juga banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam pemerintahan dalam pertahanan Indonesia dan kita bahkan masuk 10 besar negara dengan pertahanan terbaik di dunia loh Bang. Iya. Nggak boleh dipandang sebelah mata, kita bisa ngegeser Perancis. Iya. Berarti Belum kan, lagi sekarang alutsista yang dibeli sama Pak Prabowo ini gila-gila ini kan. Berarti kan kita otomatis beliau sudah mulai lebih dewasa, Sulu mulai lebih keren. Tapi PSI kan kritik Pak Prabowo belajar alutsista kemarin. Rian. Ya semua orang boleh mengkritisi. Semua tuh punya hak yang sama Bang. Iya. Gue boleh mengkritisi boleh, tetapi gue selalu bilang kita harus melihat
peta majemuknya, peta besarnya, Bang. Iya. Mengkritik kalau cuma sebatas mengkritik boleh, tapi jangan menjatuhkan. Oke, betul. Tapi kalau gua boleh selalu gua jujur, ya kalau memang kalau nggak Pak Ganjar adalah Pak Prabowo. Iya. Kalau Ganjar nanti disandingin dengan Pak Ridwan Kamil atau siapapun atau Ibu Puan, ya kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau Gerindra kan gue pasti tahu arahnya kemana nanti akan jadi calon. Iya. Jadi otomatis sekarang Gerindra berjuang untuk 23 besok, 2024 adalah ya udah. Iya. Ya gue sih try to believe, tinggal ya kantong-kantongnya aja yang dibenerin sekarang. Ya kan, sulut kalau bisa masuk 3 partai besar. Jangan melorot jauh. Iya. Jauh apa yang harus dilakukan? Iya. Oke, Bang Mongol, thank you, terima kasih banyak. Banyak banget insight-insight yang menarik dari Bang Mongol ini, dari perjalanan hidup di beliau sampai dari pola pikir yang didapat sampai ke semua gerakan-gerakan politik yang udah pernah dijalan sama Bang Mongol ini. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau memang lo ada komentar silakanlah. Tapi yang paling penting ada satu, Bang. Jangan lupa di subscribe. Jangan hanya menjadi viewer. Iya. Tapi kalau lu menjadi subscriber, otomatis ke depannya konten ini akan menjadi lebih besar. Subscribe, namanya subscribe. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, lonceng paling terakhir. Lonceng. Biar konten masuk lu paling pertama yang dapat. Iya. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa, Bang. Lu mau subscribe nggak subscribe terserah lu. Kalau udah banyak duit. Ya beda lah, kita masih jual ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.